Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Budi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Budi Taryono, tuan rumah acara Budi Bawaslu untuk Demokrasi Indonesia. Sahabat Budi, pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020 telah usai. Ada banyak yang berjasa dalam pelaksanaan tersebut. Berbagai elemen telah mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2020. Tentunya tidak kalah penting adalah regulasi yang memberikan rasa keadilan, yang mampu menjadi rule of play-nya dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemilu di tahun 2020 kemarin. Oleh karena itu, tentu kita akan melihat dan mendiskusikan bagaimana hiruk pikuk di dalam dunia pengawasan yang pada muaranya adalah di divisi penanganan pelanggaran. Seperti apa kejadian di tahun 2020 Pilkada Indramayu dan bagaimana proyeksi dalam mempersiapkan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di 2024 serentak di tahun 2024 tersebut. Telah hadir di studio Budi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indramayu, Bapak Tarjono SH MKN. Assalamualaikum Pak Tarjono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Budi, sehat? Alhamdulillah. Abang juga sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih waktunya ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Budi Podcast pada hari ini. Sebelumnya Bang, kami segenap kru acara Budi mengucapkan selamat dan sukses atas diraihnya gelar Magister Kenotariatan dari Unisula Semarang. Semoga sukses ya Bang. Amin. Terima kasih Mas Budi atas doa gitu kan dan dukungannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya pendidikan itu adalah hal yang sangat penting. Ada pepatah mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sepanjang hayat dan itu harus selalu kita gaungkan kepada masyarakat pada umumnya. Ya. Bang, sebelum kita ke tema ini menarik terkait dengan hambatan dan tantangan di divisi penanganan pelanggaran, baik kita evaluasi pemilu kada 2020 di Indramayu maupun proyeksi di 2024. Sebelumnya mungkin secara personal saya ingin menanyakan kiprah Bang, ya saya mungkin nyebutnya Bang Jono ya sahabat karena memang lebih familiar di Bawaslu itu Bang Jono. Bang, secara personal kiprah Bang Jono ini kan lama di pengawasan. Mungkin betul. Ada cerita di balik itu. Tertarik di dunia pengawasan tuh Bang. Seperti apa? Jadi kalau boleh saya bercerita ya, Mas Budi, ya. Di tahun 2004 gitu, pasca kita bangsa Indonesia melakukan reformasi gitu kan. Di 2004 setelah saya mendaftar kuliah baru semester 2 di Unwir, saya tertarik ke dunia pengawas pemilu gitu kan. Waktu itu ada selebaran tentang pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan. Nah, sehingga pada saat itulah saya mulai mendaftar diri untuk menjadi anggota Panwas Kecamatan di tahun 2004. Tapi alhamdulillah karena regulasi pada saat itu undang-undang mengatakan umur untuk menjadi anggota Panwascam itu minimal 35, sedangkan umur saya belum sampai 35. Jadi ketika proses lulus seleksi ya saya tidak lolos menjadi anggota Panwascam. Tapi disitulah benih gitu kan ketertarikan saya di dunia pengawas pemilu.
Sehingga sekarang sudah menjadi anggota Bawaslu Kabupaten. Alhamdulillah. Dan sebelumnya juga menjadi anggota Panwas Kabupaten ya, sebelum Iya. jadi. Jadi sebelum menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu yang masa tugasnya adalah 5 tahun sama dengan halnya KPU gitu kan, di 2018 sampai dengan 2023 saya pernah menjadi anggota Panwas Kecamatan dari tahun 2008, tahun 2013, 2014 gitu kan. Bahkan naik di 2015 menjadi Panwaslu Kabupaten Indramayu untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Ya, artinya Bawaslu Indramayu sangat berterima kasih, sangat bangga. Salah satu anggotanya bukan lagi orang baru, tetapi benar-benar yang sudah lama berkecimpung di dunia pengawasan. Dan Budi Podcast juga merasa achievement banget, bangga karena kita kehadiran tamu yang luar biasa pengalamannya di dunia pengawasan sangat lama. Kembali ke topik ini Bang, tentang penanganan pelanggaran. Yang Abang pahami, yang mungkin Abang ketahui dan teman-teman Budi pasti ingin mengetahui terkait evaluasi lah katakanlah, atau mungkin menjadi pelajaran. Pada pelaksanaan pemilu Kada Indramayu 2020 itu kita lumayan berat karena juga diselingi dengan wabah pandemi Covid. Mungkin dari segi penanganan pelanggarannya seperti apa Bang di tahun 2020 Pilkada kemarin tuh? Ya, pemirsa dimanapun berada, bahwa hal yang sangat menarik untuk berbagai pengalaman ketika kami bertugas di Bawaslu Kabupaten Indramayu pada saat pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Indramayu tahun 2020. Pada posisi itu gitu kan, Indonesia bahkan dunia gitu kan sedang mengalami yang namanya bencana non alam, yaitu COVID-19. Nah, bagaimana Bawaslu dalam hal ini divisi penanganan pelanggaran ya menjalankan tugas dan fungsinya pada proses, terutama adalah proses penanganan pelanggaran. Kita alhamdulillah pemerintah pusat dalam hal ini gitu kan, Mendagri, kemudian Komisi 2, kemudian kalau atasan kita di Jakarta adalah Bawaslu RI, telah membuat yang namanya regulasi ataupun peraturan tentang bagaimana kita menyesuaikan proses penanganan pelanggaran itu sesuai dengan kondisi COVID-19, sehingga ada peraturan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran itu, peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020. Nah, di situ kalau kita jabarkan Mas Budi, ketika orang mau melapor ya ke kantor Bawaslu Kabupaten Indramayu, terlebih dahulu orang tersebut oleh petugas kita ya suhu tubuhnya itu ya diperiksa gitu kan, apakah suhu tubuhnya itu normal, apa sedang demam. Nah, kalau kondisinya adalah normal, maka oleh petugas di bagian penanganan pelanggaran pada saat itu, yaitu petugas penerimaan laporan, yang bersangkutan dipersilakan untuk mencuci tangan ya menggunakan sabun. Kebetulan kita di kantor itu sudah tersedia gitu kan tempat untuk mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kemudian diwajibkan juga memakai masker gitu kan, diwajibkan memakai masker, kemudian dipersilahkan duduk. Nah, dari segi jumlah pelapor pun gitu kan dibatasi, tidak boleh gitu kan orang datang ke kantor itu ya gerudugan gitu kan, banyak kayak orang demo, tetapi dibatasi gitu kan. Untuk apa? Untuk menjaga jarak antara pelapor dan petugas penerima laporan. Seperti itu. Termasuk juga
harus membawa alat tulis sendiri yang berupa ballpoint gitu kan. Nah, itu semua untuk apa? Untuk bagaimana pilkada itu pada masa pandemi tidak menjadi klaster baru di Kabupaten Indramayu. Walaupun gitu kan kita dalam penyampaian sosialisasi kepada masyarakat itu agak lebih ekstra gitu kan. Nah, ini diwajari karena proses penyesuaian. Jadi seperti itu ketika orang datang ke kantor mau melaporkan, Pak Budi. Nah, mungkin terkait dengan hambatan dalam artian bagaimana menangani suatu dugaan pelanggaran di masa normal, Bang, dengan di masa pandemi itu perbedaannya seperti apa, Bang? Karena mungkin kita ketahui ketika misalkan kayak tadi laporan juga harus ya katakanlah tidak berkerumun, juga harus menjaga jarak, meminimalisir kontak fisik. Tentunya ada beberapa penyesuaian. Dan mungkin apakah ini merasa jelas perbedaannya ketika kita menangani pelanggaran di waktu normal dan juga di waktu ada pandemi COVID? Ya jelas Pak Budi. Ketika kondisi kita di waktu normal, ya interaksi baik person maupun sosial gitu kan, antara petugas dengan pelapor itu gitu kan tidak ada hambatan gitu kan. Nah, pada saat kondisi COVID gitu kan ada regulasi, ada ketentuan yang harus kita patuhi, terutama dalam hal protokol kesehatan untuk mencegah virus COVID-19. Iya. Nah, hal yang terpenting adalah Bawaslu gitu kan selalu mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang bagaimana sih syarat untuk bisa melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Indramayu berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran pemilihan pada proses pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Indramayu di tahun 2020. Karena itu yang sangat penting gitu kan, masyarakat mengetahui ya tentang syarat untuk menjadi pelapor gitu kan. Nah, kalau kita lihat pada ketentuan di Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan wali kota, di situ dijelaskan syarat untuk seseorang dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran ke Bawaslu itu ada 3 syarat, Mas Budi. Satu adalah WNI yang mempunyai hak pilih di daerah pemilihan setempat. Jadi kita Kabupaten Indramayu itu ya ada sekitar 8 se-Jawa Barat termasuk Indramayu yang melaksanakan tentang pemilihan. Jadi kalau orang Kerawang ya melaporkan dugaan pelanggaran di Indramayu itu tidak bisa. Karena apa gitu kan? Walaupun mereka mempunyai hak pilih, karena daerah pemilihan kita adalah Kabupaten Indramayu, maka yang berhak melaporkan adanya dugaan pelanggaran adalah WNI orang Indramayu gitu kan, yang kita minta bukti di syarat formal itu yaitu harus menunjukkan dan melampirkan fotokopi KTP seperti itu Pak Budi. Jadi pelapor itu ya harus juga gitu kan menyiapkan tentang fotokopi KTP karena diminta oleh petugas gitu kan untuk kita lampirkan dalam formulir penerimaan laporan ya. Dari tadi sudah saya sampaikan tentang ballpoint gitu kan. Kemudian apa yang disertakan, oh fotokopi KTP harus disertakan. Untuk apa? Untuk dicek gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah pemantau pemilihan yang terakreditasi di KPU Kabupaten Indramayu tentunya. Dan yang ketiga adalah peserta pemilihan. Nah, kalau pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Indramayu, siapa pesertanya? Pesertanya tidak lain dan tidak bukan adalah calon bupati dan calon wakil bupati yang mendaftarkan diri dan telah ditetapkan oleh
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu sebagai calon. Jadi 3 unsur itulah yang berhak melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Indramayu. Jadi sahabat melihat penjelasan dari Bang Jono tadi, jadi ketika ada orang yang mau melaporkan dugaan pelanggaran, tidak seenaknya bahwa saya bisa melaporkan padahal KTP-nya bukan warga Indramayu. Betul. Tapi walaupun dia punya bukti, tapi dia tidak bisa ya Bang ya, karena memang bukan warga daerah pemilihan tersebut. Ya, bahkan pengalaman kita Mas Budi, kalau kita bisa bercerita gitu kan, di proses penanganan pelanggaran kemarin itu, yang ada datang orang gitu kan ke kantor Bawaslu Kabupaten Indramayu gitu kan, di Sekretariat Sentra Gakumdu di Jalan Ahmad Yani Indramayu. Nah, kalau kita lihat identitas daripada pelapor tersebut, dari segi pendidikan itu bahkan adalah pendidikan yang berlatar belakang hukum, harusnya sudah mengetahui dan memahami gitu kan, karena mungkin gitu kan yang namanya regulasi itu berubah-berubah gitu kan, menyesuaikan dengan zaman. Ketika kita cek ternyata dia gitu kan bukan orang Indramayu, ya sudah gitu kan, laporannya kita terima, tetapi kita pelajari apakah telah memenuhi syarat apa tidak. Ketika tidak memenuhi syarat, kita sampaikan kepada pelapor bahwa atas laporan tersebut gitu kan tidak memenuhi syarat, dengan alasan ya bahwa yang bersangkutan bukan penduduk Indramayu. Jadi penduduk Indramayu pun kalau belum 17 tahun dan tidak terdaftar sebagai pemilih gitu kan tidak bisa. Makanya kita cek juga gitu kan di data pemilih yang secara online ada di KPU itu gitu kan, apa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih apa tidak. Jadi kalau anak di bawah umur itu melaporkan ke kita ya, jadi apa itu tidak masuk bagian daripada yang berhak menyampaikan laporan dugaan pelanggaran. Nah, yang data yang saya mungkin coba lihat, dan mungkin kalau salah Bapak mohon dikoreksi, dari 50 dugaan pelanggaran yang masuk di Bawaslu Kabupaten Indramayu, hampir 31-nya adalah laporan masyarakat. Betul, Bang. betul. Tentunya ini menjadi tanda petik ya, kegembiraan bahwa masyarakat sudah aware, sudah sadar terhadap pelaksanaan demokrasi itu, bahwa masyarakat tidak lagi menjadi objek pemilihan, bahkan menjadi subjek, bahwa dia itu merasa ini ada yang salah dan harus dilaporkan, dan mereka datang ke Bawaslu. Fenomena ini mungkin menurut Bang Jono ini seperti apa? Bahwa 31 laporan masyarakat, bahkan 1 yang sudah diingkrah menjadi pidana pemilu. Itu menjadi bukti bahwa masyarakat sudah paham, sudah enjoy ya. Jadi kita punya angka di penanganan pelanggaran itu tadi jumlahnya adalah 50. 31 itu adalah laporan, kemudian 19 itu adalah temuan ya. Kerja dan kinerja kita di Bawaslu Kabupaten Indramayu, dari jajaran pimpinan, jajaran sekretariat gitu kan, yang terus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat umum, kepada OKP, kepada ormas gitu kan, kepada partai politik, ternyata gayung bersambut. Artinya kalau kita lihat gitu kan, angkanya ya 31 laporan, dan itu ada peningkatan dibandingkan dengan pemilu maupun pemilihan sebelumnya gitu kan, baik pemilu di tahun 2019 maupun pemilihan di tahun 2015. Dan kita bersyukur gitu kan, kondisi tersebut artinya masyarakat maupun peserta pemilu, partai politik itu dalam hal melaksanakan kegiatan pemilihan maupun pemilu gitu kan, mereka antusias. Jadi bukan hanya katakanlah semata-mata tugas daripada Bawaslu, tetapi merupakan tugas bersama, sehingga dengan antusias itu kita lihat ya tolak ukurnya dari berapa banyaknya penerimaan laporan yang kita tangani.
angka 31 itu di Jawa Barat gitu kan merupakan angka yang tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain gitu kan. Ada Indramayu, ada Pangandaran gitu kan. Dan kita apresiasi, artinya di jajaran internal juga gitu kan, itu menjadi motivasi ya untuk internal, untuk pimpinan dan jajaran sekretariat bagaimana gitu kan memacu SDM yang ada ya untuk terus belajar gitu kan, terus melakukan hal yang terbaik dalam hal menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bawaslu Kabupaten Indramayu. Ya. Jadi kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Indramayu 2020 kita akan coba duplikasi untuk di 2024. Yang telah kita pahami bersama di 2024 ada 2 pemilihan kan Bang ya. Dari pemilihan umum di Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah di 2024 di bulan November. Tentunya untuk melangkah ke sana mungkin masih ada waktu. Dan untuk mempersiapkannya seperti apa Bang di Bawaslu Kabupaten khususnya divisi penanganan pelanggaran? Ya, orang banyak mungkin mengira bahwa Bawaslu gitu kan ketika tidak ada pemilu maupun pemilihan, tidak ada pemilihan, tidak ada pekerjaannya. Nah, itu adalah salah besar gitu kan. Kelembagaan kita yang oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu di situ untuk tingkat kabupaten kota gitu kan disejajarkan dengan KPU, masa kerjanya 5 tahun. Jadi walaupun tidak ada pemilihan, kita ada progres pekerjaan. Pekerjaan yang terpenting adalah bagaimana mencerdaskan masyarakat, terutama masyarakat Indramayu untuk gitu kan melek akan regulasi. Istilahnya adalah pendidikan politik ya. Bagaimana kita mensosialisasikan secara terus-menerus gitu kan, baik kepada pemilih pemula melalui kegiatan on air maupun kegiatan diskusi gitu kan, maupun kegiatan ngumpul bareng gitu kan dengan OKP berkenaan dengan tadi gitu kan, dengan tugas apa sih tugas Bawaslu di penanganan pelanggaran itu gitu kan, apa saja syarat pelapor itu, apa saja yang bisa dilaporkan dalam pemilihan maupun pemilu. Tadi Mas Budi menyampaikan bahwa nanti di 2024 gitu kan kita akan insya Allah melaksanakan pemilihan serentak. Serentak itu ada 2 pemilihan, yaitu pemilu dan pemilihan. Nah, pemilunya sendiri gitu kan ada pemilu presiden, pemilu legislatif, tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, tingkat DPR RI, kemudian ada DPD juga. Ya, jadi macam-macam pemilihan. Kemudian undang-undangnya gitu kan itu mengacu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena kebetulan gitu kan yang masih digunakan adalah Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian ketika proses pemilihan kita gitu kan ada pemilihan Gubernur Jawa Barat di 2024. Nah, kemudian mungkin kabupaten lain melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah, untuk pemilihan ini gitu kan diatur di Undang-Undang 10 2016. Jadi perbedaan regulasi inilah yang kita terus sosialisasikan kepada masyarakat umum, kepada khalayak umum ya, agar memahami ketika ya mau melaporkan adanya dugaan pelanggaran di pemilihan serentak, maka konteks pertanyaan kita yang kita sampaikan sebagai petugas penerimaan laporan gitu kan di divisi kami ini atas dugaan pelanggaran apa pemilu, apa pemilihan, karena undang-undangnya yang mengatur itu beda. Nah, sehingga kegiatan kita diisi ya di kekosongan tidak adanya pemilihan maupun pemilu itu adalah dengan kegiatan sosialisasi, membentuk masyarakat Indramayu yang cerdas ya, kemudian sehingga apa gitu kan, sehingga tadi gitu kan proses pemilihan maupun pemilu itu terwujud dengan menjunjung tinggi yang namanya keadilan pemilu gitu kan, dengan cara tadi kalau sudah masyarakatnya cerdas, masyarakatnya mengerti gitu kan adanya
hak adanya larangan itu umpama tidak boleh kegiatan money politik ya, sehingga prosesnya pun pemilu itu mudah-mudahan menjadi pemilu yang bersih, tidak ada kejadian-kejadian yang lebih banyak ke dugaan pelanggarannya. Dan antusias masyarakat, kalau masyarakat kebanyakan memahami tentang regulasi dan ketentuan tentang pemilu maupun pemilihan, ya akan antusias gitu kan, akan antusias ketika ada kejadian sekecil apapun gitu kan, menyampaikan kepada Bawaslu, sehingga Bawaslu ini bukan menjadi lembaga yang susah disentuh ataupun barang antik, tetapi menjadi hal yang oleh masyarakat itu sangat disenangi gitu kan, karena prosesnya gitu kan, mendapatkan tadi gitu kan pendidikan politik, santun gitu, dan adanya kepastian hukum. Nah Bang, tadi Abang menjelaskan terkait dengan 2 pemilihan dan 2 regulasi. Apakah mungkin tidak terjadi berbenturan Bang? Karena satu sisi menggunakan Undang-Undang 7 2017, satu sisi Undang-Undang 10 2016, dan waktu pelaksanaan pun agak berdekatan. Misalkan pelaksanaan pemilu hampir selesai, sedangkan tahapan pemilu kada akan dimulai. Jadi orang ini mau lapornya nih undang-undang apa ini kan, mungkin akan seperti itu ya Bang, atau seperti apa? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita katakanlah menjalankan tugas, mungkin gitu kan dalam prosesnya, karena waktu pelaksanaannya beririsan ataupun berbarengan gitu kan, maka kita istilahnya sebelum penerimaan laporan secara formal itu adalah konsultasi, diskusi terlebih dahulu dengan masyarakat. Ada kejadian apa gitu kan, nanti dari diskusi-diskusi dan pemahaman yang kita sampaikan kepada masyarakat secara umum gitu kan, baru kemudian masyarakat itu bisa memilah dan memilih gitu kan. Oh, kejadian seperti itu berarti ini adalah masuk kepada konteks pelanggaran tentang pemilu gitu kan. Oh, ini masuk pada konteks pelanggaran tentang pemilihan. Jadi kita ya membuka pintu selebar-lebarnya gitu kan, untuk bagaimana kita ya menerima tamu siapa saja gitu kan, untuk katakanlah konsultasi. Jadi seperti itu untuk dalam pemahaman. Dan itu adalah salah satu dari tugas Bawaslu untuk memberikan pendidikan dan pemahaman terkait bahwa oh ini adalah regulasinya beririsan dengan untuk pemilihan umum. Karena nanti juga akan berbeda ya Bang ya, laporannya akan berbeda gitu kan, dari hari jam kerjanya segi gitu ya. Lamanya proses penanganan pelanggaran gitu kan, maupun gitu kan ketentuan pasal yang ada di undang-undang gitu kan, beda. Jadi 2 hal yang berbeda, pemilu dan pemilihan itu gitu kan. Alhamdulillah regulasinya gitu kan kita masih terpisah, ada undang-undang tentang pemilu, ada undang-undang tentang pemilihan. Jadi walaupun katakanlah kita dalam satu lembaga, kamar proses penanganannya ini beda istilahnya. Oh ini kejadian tentang pemilihan gitu kan, oh ini kejadian tentang pemilu, sehingga mindset kita gitu kan maupun unsur sekretariat sudah memahami gitu kan, dengan tadi gitu kan bagaimana kita di waktu luang ini untuk terus belajar gitu kan di teman-teman gitu kan ya, mencermati pengalaman masa lalu gitu kan, dan bagaimana tantangan yang akan datang gitu kan yang harus disiapkan untuk mensukseskan nanti pemilu di 2024 ya. Nah sahabat Budi, tentunya ini pertanyaan akan masih panjang dan akan menarik sebetulnya, cuman karena waktu juga membatasi, nanti bisa sahabat Budi bisa komen di bawah di Facebook kita atau di YouTube kita di Media Bawaslu Indramayu. Nanti bisa akan ada kajian khusus tentang hukum tentang penanganan pelanggaran yang akan disampaikan oleh teman-teman di divisi hukum. Terakhir Bang, sebagai kata closing statement dari Bapak Tarjono SHMKN selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indramayu, mungkin closing. Jadi yang harus kita cermati Mas Budi gitu kan, terutama khalayak pada umumnya, pertama ya kita harus memahami dulu tentang ya konstitusi
kita dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum gitu kan. Oleh sebab itu ya ada istilah orang hukum itu namanya hukum positif. Jadi undang-undang yang berlaku sekarang. Nah, konteks pada kegiatan pemilu maupun pemilihan bahwa undang-undang mana nih yang masih digunakan dalam proses tadi. Nah, itu masyarakat harus memahami gitu kan, apakah itu pemilu, apa itu kepada pemilihan. Sehingga dengan pemahaman tersebut gitu kita harapkan ya proses demokrasi ini akan semakin lebih baik. Ya kan? Hal yang sangat penting itu bukan berapa banyak pelanggaran yang terjadi, tetapi gitu kan ya bagaimana proses yang ada itu gitu kan menjadi proses yang bersih, sejuk ya, hasilnya akuntabel gitu kan ya, sehingga apa gitu kan pasca proses demokrasi itu ya bukan menjadi suatu gejolak sosial ya, tetapi menjadi harapan masyarakat untuk bagaimana proses pembangunan baik yang ada di tatanan nasional maupun yang ada di tataran daerah itu lebih optimis lagi gitu kan, dan berkepastian hukum. Terima kasih Bang Jono atau Pak Tarjono, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Polres Kabupaten Indramayu atas waktunya. Sama. Sahabat Budi, itulah diskusi kita pada hari ini terkait dengan hambatan dan tantangan dalam penanganan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indramayu. Sahabat Budi, pemilu yang berkualitas tidak hanya dilahirkan tatkala penyelenggara dan pengawas juga berintegritas. Namun ada kesadaran dari masyarakat luas untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas pula. Tentunya hal itu harus diawali dengan regulasi dan kepastian hukum yang berkeadilan, yang mampu mengayomi semua kontestan, semua masyarakat, dan kita bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia lebih berkeadilan, Indonesia yang demokratis. Demikian acara Budi pada hari ini. Kita berjumpa di lain waktu. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga kita terhindar dari wabah COVID-19. Saya Budi Taryono, tuan rumah acara Budi, mohon pamit undur diri. Kita jumpa di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.